Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Imanur Rahman, mahasiswa Tampan. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana kegiatan politik negara didasarkan pada nilai yang tertera dalam Pancasila. Menilai meliputi cangkupan nilai moral dan etika tugas. Yang pertama, apakah dalam aktivitas politik di Indonesia butuh etika moral dan norma dalam menjalankan kepentingannya? Jelaskan mengapa. Ya, kita membutuhkan etika moral dan norma karena etika manusia diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat dibimbing ke jalan yang benar. Etika juga merupakan ajaran moral yang berisi tingkah laku seseorang. Norma sebagai sumber hukum dan sumber hukum Indonesia adalah Pancasila. Dengan mengetahui etika, dengan menggunakan moral dan norma, juga kita bisa menghargai satu sama lain dan menerima pendapat lain. Yang nomor 2, apakah para pelaku politik di Indonesia terkini telah sepenuhnya mengadopsi etika dalam Pancasila? Tidak, karena yang sering kita lihat sekarang banyak politik yang korupsi, bahkan bukan hanya satu, melainkan lebih dari satu. Bahkan bukan hanya bertambah kasus korupsi di Indonesia, bahkan mereka melakukan itu semua karena tidak mempunyai etika dan moral. Pasti mereka tidak akan korupsi. Makanya kenapa banyak warga Indonesia yang korupsi, karena mereka tidak mempunyai etika. Mereka tidak mempunyai etika, mereka tidak mempunyai moral dan norma. Yang ketiga, dalam menjalankan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, politis sering larut dalam diskusi perdebatan hingga berujung dalam perkataan dan perlakuan kasar dan menyerang individu dan berujung pada kebencian. Menurut Anda, jika Anda nanti terlibat di dalamnya, di mana Anda mungkin saja bisa dalam peristiwa serupa, menurut Anda apakah itu harus dilakukan? Tidak, itu tidak perlu dilakukan, bahkan tidak boleh sama sekali dilakukan, karena kita sebagai politis, apalagi sebagai umat Islam, kita tidak dianjurkan untuk bermusuhan. Sebagai pemimpin kita harus bersikap yang adil dan bijaksana, mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi, dan juga harus berupaya demi lawan politik, dan juga harus berupaya demi kemakmuran rakyat. Selain itu, kita tidak boleh membenci lawan politik kita, karena dalam Islam tidak mengenal jargon politik itu, yaitu menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Berpolitik dalam Islam adalah bekerja dalam jalan dakwah, seperti dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran surah An-Nahl ayat 125. Intisari dari pembahasan ini adalah, jika kita merasa tidak sependapat dengan lawan politik kita, atau bahkan kita merasa tidak cocok, kita tidak boleh berkata kasar, apalagi sampai menggunakan kekerasan, sebab Allah sudah mengingatkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.